Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am al-mun'im bi tafaddul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Zaka Ardiansyah MPDI. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi, sosial, dan perkembangan spiritual peserta didik. Yang dalam hal ini masih ada kaitannya dengan perkembangan-perkembangan lain seperti perkembangan fisik, perkembangan fisikomotorik, dan perkembangan kognitif dari peserta didik. Mengenjak emosi, perkembangan emosi, kita terlebih dahulu mengetahui emosi itu apa. Emosi adalah suatu perasaan atau ungkapan luapan hati seseorang yang diwujudkan dari mimik atau gerakan. Ada rasa senang, benci, takut, cinta, sedih, bahagia. Itu diluapkan oleh peserta didik yang ditandai, sebagaimana kita tahu, terlihat berbeda di raut mukanya, raut wajahnya, ataupun mimik gerak tubuhnya. Yang selanjutnya, pondasi perkembangan psikososial yang mencakup emosi dan pengalaman awal anak bersama dengan orang tua. Anak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang tua karena orang tua adalah madrasah. Madrasah yang pertama bagi anak peserta didik itu. Al-madrasatul ula, Yang hal ini, pengalaman bersama orang tua ini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan psikososial emosi ini bagi emosi anak, bagi perkembangan jiwa anak tersebut. Yang selanjutnya, fungsi emosi, jadi fungsi emosi dalam diri anak atau peserta didik itu sebagai komunikasi dia dengan pihak lain, dalam hal ini bisa teman, keluarga, saudara. Dan yang kedua adalah untuk mempengaruhi kepribadian dan untuk menyesuaikan diri. Sebagaimana kita tahu, misalkan ada seorang anak, seorang anak yang ketakutan akan sesuatu, maka akan bereaksi anak tersebut dengan teriakan, dengan merintih, dan hal ini akan ditanggapi oleh orang lain, entah itu dengan ibunya, bapaknya, atau keluarganya yang lain, atau dengan temannya, gurunya, atau di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ialah sosial. Sosial ini adalah suatu bentuk interaksi, penyuasan diri, atau komunikasi, bentuk komunikasi antara individu si anak peserta didik dengan sosialnya, dengan lingkungannya. Bisa diartikan atau respon dari individu anak tersebut. Yang selanjutnya ialah implikasi. Implikasi dari sosial ini itu
menanamkan kebersamaan dan lagi-lagi untuk menyesuaikan diri pada ranah lingkungannya. Jadi anak atau peserta didik bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bisa menjalin berbaur, melebur di sekitarnya apabila bisa menguasai kondisi hati, emosi, dan bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Nah ini perkembangan sosial. Perkembangan sosial masuk pada jalinan interaksi. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Jadi jalinan interaksi ini ya dari individu si anak atau peserta didik kepada temannya, kepada keluarganya, ya, kepada orang lain, kepada lingkungan, ya, atau yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Perkembangan sosialnya, apabila perkembangan sosialnya baik, ya, maka bisa dikatakan bahwa teman-temannya, orang tua, keluarga, semuanya mendukung akan kebaikan dari individu tersebut. Atau sebaliknya, individunya terlihat baik ya, karena teman, keluarga, orang tua, lingkungan masyarakatnya itu, sekolahnya itu baik ya. Yang selanjutnya, sebagaimana kita tahu ya, bahwa Islam menganjurkan untuk kita mengenal satu sama lain, untuk kita memahami satu sama lain. Dalam hal ini di surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah ini di Al-Quran surat Al-Hujurat. Jadi bahasanya Prof. Quraish Shihab, ya, Habib Quraish Shihab itu mengatakan kalau kita menjelaskan Al-Quran, jangan langsung menjelaskan seperti menjelaskannya
para mufassir ya, menurut saya ya, jangan. Tapi namanya kita manusia yang lemah, yang dhaif, maka kita bahasakan iktibar ya. Kita bisa mengambil iktibar dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah ini pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang selanjutnya aspek spiritual. Aspek spiritual yakni mohon maaf. Yang selanjutnya definisi atau pengertian spiritual. Spiritual ini adalah pemahaman keagamaan atau perasaan yang benar-benar dari individu itu sendiri, nurani, sanubari, atau keyakinan jiwa. Yang hal ini benar-benar dari lubuk hati yang terdalam. Nah, aspek spiritual ini yang menjadi pijakan utamanya atau yang menjadi pondasi utamanya ialah pondasi-pondasi agama. Ada yang mengartikan bahwa spiritual dengan keagamaan itu atau religiusitas itu bersama artinya, ataupun ada yang membedakannya. Intinya spiritual ini adalah suatu keyakinan jiwa ya. Suatu keyakinan jiwa akan sesuatu hal yang lebih ia yakini bahwa ada sesuatu yang paling kuat, yang paling berkuasa. Yang selanjutnya ialah karakteristik ya, menurut Lewis ya, proses terjadinya emosi itu ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan karakteristik. Yang pertama ialah elicitor, yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua reseptor, yaitu aktivitas di pusat sistem saraf. Yang ketiga yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Yang keempat expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati, seperti wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Yang kelima ialah experience, yaitu persepsi, interpretasi, atau pengalaman individu atas suatu kejadian-kejadian yang dia alami. Dalam hal ini, menurut Syamsuddin menggambarkan mekanisme emosi dalam rumusan yang lebih ringkas. Emosi adalah gabungan 5 komponen, yaitu yang tadi elicitor, reseptor, state, expression, dan experience. Yang kemudian dibagi dalam 3 variabel, yakni variabel stimulus, ya, variabel organik, dan variabel respon. Yang ketiga-tiganya ini ya adalah rumusan ya atau
gabungan dari 5 komponen yang tadi, yang nanti akan menggambarkan mekanisme emosi. Perkembangan sosial emosional anak memiliki keterkaitan dengan aspek perkembangan lainnya, baik fisik maupun mental, menurut Nurmalitasari. Keterkaitan tersebut dapat diketahui dari peningkatan kemampuan yang saling melengkapi. Emosi juga mempengaruhi kegiatan mental seperti konsentrasi, pengingatan, dan penalaran. Ya, sebagaimana kita tahu dan kita juga dapatkan dari guru-guru kita, apabila kita melakukan kebijakan, keputusan, janganlah pada saat emosi atau marah. Jadi emosi ini mempengaruhi segalanya. Yang selanjutnya ialah ada tahapan perkembangan. Ada tahapan trust versus mistrust, ya. Usia 0 sampai 1 tahun. Tahapan pengembangan rasa percaya diri terhadap orang lain, sehingga mereka sangat memerlukan sentuhan dan pelukan. Terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, tahapan autonomi versus shame. Tahap ini bisa dikatakan sebagai masa pemberontakan anak atau masa nakalnya. Namun kenakalan tidak dapat dicegah begitu saja, karena tahap ini anak sedang mengembangkan kemampuan motorik dan mental, sehingga yang diperlukan justru mendorong dan memberikan tempat untuk mengembangkan motorik dan mentalnya. Pada saat ini anak sangat terpengaruh oleh orang-orang yang di sekitarnya, misal orang tua ataupun guru. Tahapan yang selanjutnya, yang ketiga, ialah inisiatif versus guilt. Mereka banyak bertanya dalam segala hal, sehingga terkesan cerewet. Mereka ingin tahu, rasa ingin tahunya tinggi, ya. Inisiatifnya ya, itu juga mengalami pengembangan. Yang selanjutnya, tahapan industri versus inferiority. Mereka sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah, ya, termotivasi untuk belajar, mengerjakan ujian, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua, guru. Namun masih memiliki kecenderungan untuk kurang berhati-hati dan menuntut perhatian. Jadi tugas-tugas ini harus benar-benar tugas yang mendapatkan apresiasi atau perhatian tersebut dari orang tua ataupun guru. Masa-masa ini masanya 6 sampai 11 tahun. Yang selanjutnya, tahapan ego identity atau role confusion. Nah, tahap ini manusia ingin mencari identitas dirinya. Anak yang sudah beranjak menjadi remaja mulai ingin tampil memegang peran-peran sosial masyarakat, namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas peran yang berbeda. Jadi ego identity, tahapan ini terjadi pada masa usia anak itu 12 sampai 18 atau 20 tahun. Nah, masa-masa ini yang benar-benar yang harus butuh pendampingan, butuh bimbingan, ya. Karena anak akan mengungkapkan jati dirinya pada masa-masa ini, yaitu ego identity atau role confusion. Yang selanjutnya, intimacy versus isolation. Memasuki tahapan ini, manusia sudah mulai siap menjalani hubungan intim dengan orang lain, membangun bahtera rumah tangga, memilih calon untuk mengarungi keluarga untuk ke depan.
sudah mulai fokus dan berkomitmen pada diri sendiri. Yang selanjutnya pada masa ini intimasi ini dan isolation ini berlangsung pada 18 atau 19 tahun sampai 30. Ya, masa yang selanjutnya generation versus stagnation, 30 sampai 60 tahun. Tahap ini ditandai dengan munculnya kepedulian yang tulus terhadap sesama. Tahap ini terjadi saat seseorang telah memasuki usia dewasa. Nah, masa-masa usia dewasa ini adalah masa untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan memahami orang lain gitu. Dan lebih menerima keadaan-keadaan di luar ya. Ini masa generation versus stagnation. Yang selanjutnya di atas usia 60 yaitu ego integrity versus putus asa. Masa ini dimulai pada usia 60-an ya, masa di mana manusia mulai mengembangkan integritas dirinya. Jadi orang-orang atau masa-masa ini adalah masa yang sudah tingkat spiritualitasnya itu tinggi. Jadi kalau misalkan dari tokoh-tokoh Islam ya, masa-masa komitmen akan spiritual keagamaan itu dimulai dari umur 40 tahunan ya, dan sampai ke atasnya. Ya, ini kalau misalkan 40 tahun ini sudah mulai komitmen, sudah mulai istiqomah, maka orang ini atau individu akan mengalami suatu jiwa yang benar-benar sempurna ya, jiwa yang benar-benar mengalami menerima apa yang ditakdirkan, apa yang suatu keadaan yang terjadi. Lalu yang selanjutnya itu perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual ada 3 tahapan, ada 3 perkembangan, yaitu the fairy tale stage ya, umur 3 sampai 6 tahun. The fairy tale stage atau tingkat dongeng. Konsep ketuhanan dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Yang selanjutnya ialah the realistic stage atau tingkat kenyataan ya, dimulai dari usia 7 sampai 12 tahun. Pada masa ini anak mampu memahami konsep ketuhanan secara realistik dan konkret. Yang ketiga ialah masa individual stage ya, terjadi pada usia remaja, di mana pada masa ini situasi jiwa mendukung untuk mampu berpikir abstrak dan kesensitifan emosi. Jadi pemahaman ketuhanan dapat ditekankan pada makna keberadaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Adapun menurut James Fowlers ada 7 tahapan peranan agama. Yang pertama, tahapan prima faith, tahapan tahapan kepercayaan ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun yang ditandai dengan rasa percaya diri setia anak pada pengasuhnya. Yang kedua, tahapan intuitif projektif. Tahapan ini berlangsung pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini kepercayaan anak bersifat peniruan atau imitasi. Karena kepercayaan yang dimiliki masih merupakan gabungan hasil pengajar dan contoh-contoh signifikasi dari orang-orang dewasa. Yang selanjutnya tahapan mythic literal faith, dimulai dari anak usia 7 sampai
11 tahun. Pada tahap ini sesuai dengan tahap kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakat. Gambar tentang Tuhan diibaratkan sebagai seseorang pribadi, orang tua atau penguasa. Yang keempat ialah tahap sintetik konvensional faith. Tahapan yang terjadi pada usia 12, akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran terhadap simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Yang selanjutnya kelima ialah tahapan individuatif reflective faith. Tahapan yang terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Pada tahap ini muncul sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individu terhadap kepercayaan tersebut. Ya, sudah mulai muncul tanggung jawab akan kepercayaannya. Adanya kesadaran, adanya kontrol diri. Ini pada usia ini. Tahapan yang selanjutnya ialah tahap conjunctive faith. Tahapan ini dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Yang ketujuh ialah tahapan universalizing faith. Tahapan ini yang selanjutnya ialah faktor-faktor dari perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Secara umum, faktor-faktor perkembangan tersebut, ya semuanya ini emosi, sosial, dan spiritual terhadap peserta didik itu sama. Ya, faktor tersebut mencakup individu, keluarga, lingkungan meliputi lingkungan sekolah, lingkungan tempat ia tinggal, ya, masyarakat, terus teknologi, ya termasuk. Jadi lingkungan peserta didik tersebut bukan hanya lingkungan dari lingkungan yang ia tinggali, tapi juga lingkungan platform digital, ya teknologi, aplikasi-aplikasi yang benar ia follow, ya yang ia ikuti, yang ia subscribe, dan yang ia lihat tontonan, game, film, YouTube dan yang lain sebagainya. Itu lingkungan tersebut berpengaruh pada emosi, sosial, dan spiritual. Peserta didik atau anak yang lingkungannya dari lingkungan baik, lingkungan pesantren, lingkungan keagamaannya baik, religiositasnya baik, ya terus sekitarnya baik, ya terus sekolahnya sekolah Islam atau madrasah, maka akan membentuk emosi, akan membentuk jiwa spiritual peserta didik tersebut baik dan sadar akan aturan-aturan, norma-norma, adab-adab yang berlaku baik di keluarga ataupun di masyarakat. Ya, sebaliknya dengan peserta didik yang mendapatkan lingkungan, ya, tempat mulai dari keluarga, ya keluarga yang broken home, keluarga yang bermasalah, keluarga yang setiap hari bapak ibunya berantem, terus seorang anak ini tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, ya tidak ditanyai apa keinginannya, apa kemauannya, tidak dituruti, tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, gitu. Tidak diajak bicara sekalipun, maka anak ini akan menjadi anak yang mempunyai problem sosial, ya susah untuk interaksi dengan lingkungan, dengan teman-temannya, dan spiritual, emosinya tidak terbangun dengan baik. Adalah implikasi
perkembangan emosi, sosial dan spiritual. Implikasi perkembangan emosi, sosial, spiritual peserta didik ini sangat dipengaruhi dari peran guru, peran orang tua, peran orang-orang yang terdekat. Nah, guru atau orang tua diharapkan adalah orang yang bisa memahami jiwa dari anak tersebut, ya, bisa dekat dengan anak tersebut. Ya, apabila anak atau peserta didik mengalami masalah, mendapatkan kesulitan, maka diharapkanlah guru dan orang tua jadi orang pertama yang tahu dan memecahkan, membimbing permasalahan-permasalahan tersebut. Guru dan orang tua diharapkan untuk kooperatif, ya, supaya anak atau peserta didik bisa tidak ada jarak dan mencontoh perilaku dari gurunya, dari orang tuanya. Dan guru atau orang tua diharapkan sebagai orang yang benar-benar jadi panutan atau orang yang benar-benar jadi idola. Jadi harus benar-benar adabnya, akhlaknya harus dijaga. Dan khususnya seorang ayah atau orang tua, ya, bisa ibu, bisa ayah, harus menjadi sosok idola bagi anak-anaknya. Nah, peran-peran guru ini, ya, peran orang tua ini yang harus diambil atau dikuasai oleh orang tua pada umumnya, ya, guru pada umumnya, ya, yang bisa dekat, yang bisa mengambil hati peserta didik, ya, sehingga orang tua atau guru bisa mengajarkan, ya, atau mengawasi walaupun itu jaraknya jauh, ya, bisa mengontrol walaupun jaraknya di luar dari jangkauan atau di luar daerah. Dan peran orang tua, peran guru ini yang menguatkan akan adanya aturan-aturan, norma, kaidah-kaidah, ya, syariat-syariat, ya, yang akan nanti dijalankan oleh peserta didik. Mungkin ini adalah penjelasan saya mengenai perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Harapan saya pada mata perkuliahan ini dan teman-teman PPG dalam jabatan, ya, khususnya mata pelajaran PAI, bisa mengaplikasikan apa yang kita tahu. Ya, memang menjadi tantangan tersendiri untuk guru lebih memahami situasi kondisi zaman yang guru harus bisa beradaptasi, ya, dengan media, ya, dengan berdakwah bisa mengajarkan dengan platform-platform digital seperti YouTube, IG, ya, dan harus melek akan teknologi. Mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.